Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nur Asifade dengan NIM 240209501050 dari kelas PTIKE Angkatan 2024. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa studi kasus beserta cara penyelesaian masalahnya. Nah, hal ini guna untuk memenuhi tugas yang bernilai UAS pada mata kuliah sistem operasi. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, langsung saja masuk ke penjelasan studi kasusnya. Baiklah, kita masuk ke studi kasus yang pertama. Untuk studi kasus yang pertama yaitu file shortcut membuka program yang salah. Nah, ini itu permasalahannya di mana shortcut di desktop atau folder ini membuka program yang tidak sesuai. Nah, contohnya di sini saya ingin membuka aplikasi Acrobat Reader. Nah, di sini saya membuka aplikasi Acrobat Reader, tetapi yang muncul itu malah Google Chrome. Nah, hal ini itu bisa disebabkan karena target file dalam properti shortcutnya itu pernah diubah secara sengaja atau secara tidak sengaja, ataupun bisa jadi karena adanya kesalahan pada saat membuat shortcut yang baru. Jadi hal ini itu membuat aplikasinya itu berjalan tidak sesuai dengan program yang sebenarnya. Nah, untuk permasalahan ini itu bisa ditangani dengan cara seperti ini. Pertama, kita close terlebih dahulu aplikasinya. Nah, kemudian kita klik kanan pada aplikasi Acrobat Reader-nya. Klik kanan, lalu pilih properti. Nah, dapat kita lihat kan pada bagian targetnya itu di sini tertulis dengan jelas Google Chrome Application Chrome X, yang berarti ini adalah shortcut dari aplikasi Google Chrome. Nah, maka dari itu kita ubah terlebih dahulu untuk targetnya. Di bagian target kita ubah. Untuk shortcutnya itu bisa cari di internet. Nah, saya tadi sudah cari di internet, lalu saya taruh di notepad. Nah, langsung saja kita saya salin. Lalu kita tempel. Dan kita klik OK. Karena sudah terganti. Kita coba apakah sudah normal atau belum. Nah, langsung saja kita cek apakah sudah baik atau belum. Nah, sini tampilan aplikasinya sudah benar. Jadi berarti dapat disimpulkan memang titik kesalahannya itu ada di target shortcut yang tadi, yang mana target shortcutnya itu salah. Nah, untuk masalah shortcut ini itu dia membuka aplikasi yang salah, sehingga menyebabkan adanya kesalahan pada saat ingin membuka aplikasi. Yang juga disebabkan karena pada saat konfigurasi target filenya itu salah. Nah, tetapi hal ini itu bisa diperbaiki dengan cara mengatur ulang properti shortcutnya atau membuat shortcut baru dari program yang benar seperti yang saya lakukan tadi. Nah, baiklah, untuk penanganan kasus yang pertama seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke studi kasus yang kedua,
yaitu di mana jaringan virtual itu tidak bekerja di Hyper-V. Nah, Hyper-V ini sendiri yaitu platform virtualisasi dari Microsoft yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan mesin virtual di atas sistem operasi Windows. Nah, untuk melihat Hyper-V ini sendiri, kita masuk ke sistem. Nah, di akselerasi di sini dapat kita lihat bahwa antarmuka para virtualisasinya itu sudah menggunakan Hyper-V. Nah, sedangkan untuk pengecekan masalahnya, kita langsung saja masuk ke virtual mesinnya. Nah, untuk masuk di sini ada opsi mulai, langsung saja kita klik. Nah, di sini kita menunggu beberapa saat untuk masuk ke virtual machine. Nah, untuk mengecek apakah jaringan virtualnya itu bekerja atau tidak, kita langsung saja masuk ke Microsoft Edge. Nah, klik apa saja untuk melakukan searching. Nah, enter. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa Hyper-V ini tidak bisa, Hyper-V yang tadi itu tidak bisa memberikan akses internet atau jaringan lokal ke virtual machine ini sendiri. Nah, ini itu bisa disebabkan karena virtual mesinnya itu virtual mesin yang sudah dibuat atau pengaturan virtual mesinnya itu belum mengarah ke virtual switch yang benar. Nah, maka untuk melakukan penanganan pada masalah ini, kita bisa atur pada jaringannya. Maka dari itu kita close terlebih dahulu, lalu kita keluar, simpan keadaan mesin, klik OK. Nah, langsung saja kita masuk ke pengaturan. Ini untuk penanganannya ya. Kita masuk ke pengaturan. Nah, lalu masuk ke bagian jaringan, karena di sini kita akan mengatur bagian jaringannya, karena masalahnya tadi kan itu tidak ada koneksi internet. Nah, pada adaptor jaringan di sini tuh dapat kita lihat itu belum terpasang atau tidak terpasang. Nah, maka kita ubah jadi NIT. Nah, kita ubah, lalu klik OK. Nah, setelah mengubah, langsung saja kita mulai kembali. Klik mulai. Nah, kita hidupkan kembali virtual mesinnya. Ini membutuhkan waktu beberapa saat.
Nah, setelah kita jalankan ulang virtual mesinnya, kita langsung saja masuk ke Microsoft Edge kembali untuk memeriksa koneksi internetnya. Nah, di sini kita taruh di tengah terlebih dahulu. Lalu kita ketik sembarang untuk memeriksa internet. Nah, bisa kita lihat bahwa koneksi internetnya itu sudah ada, berbeda dari yang sebelumnya, di mana koneksi internetnya itu tidak terhubung. Nah, berarti masalah ini itu muncul dikarenakan adanya kesalahan pada pengaturan adaptor jaringannya. Nah, untuk penanganan kasus kedua seperti itu. Kita lanjut saja ke kasus selanjutnya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke studi kasus yang ketiga, yaitu di mana virtual machine itu tidak bisa terhubung ke internet di Hyper-V. Nah, untuk mengecek bagaimana contohnya, kita cek lagi koneksinya di Microsoft Edge. Kita masuk, ketik sembarang untuk memeriksa koneksi. Nah, di sini saya menemukan masalah kembali di bagian internetnya, padahal tadi saya sudah mengatur di bagian adaptor jaringannya. Nah, maka dari itu berarti ada indikasi lain yang menjadi masalah. Lalu untuk penanganannya, kita bisa langsung masuk ke menu setting. Lalu pada bagian setting kita pilih network dan internet. Kemudian pilih Ethernet, kemudian pada bagian Ethernet pilih change adapter option. Lalu pada bagian Ethernet klik 2 kali. Nah, dapat kita lihat di bagian IP versi 4 koneksinya itu, dan IP versi 6 koneksinya itu tidak terkoneksi. Maka dari itu kita akan mengaturnya di bagian properties. Kita klik, lalu kita centang bagian Internet Protocol version 4 dan Internet Protocol version 6. Klik OK. Lalu setelah itu kita close semua. Lalu cek kembali ke Microsoft Edge. Ketik sembarang untuk mengecek. Nah, bisa kita lihat di sini koneksinya itu sudah kembali. Berarti masalah itu timbul karena pada bagian koneksinya itu tidak terkoneksi ke internet. Maka muncullah masalah yang tadi. Jadi untuk penanganan kasus ketiga seperti itu. Bisa dengan mengeceknya pada bagian pengaturan. Seperti itu. Demikianlah video penjelasan mengenai studi kasus dan penyelesaian masalahnya. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga ini bisa bermanfaat untuk saya dan teman-teman sekalian, dan semoga ini bisa dinilai dengan baik. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.